Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Jumat 21 November 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Saat ini saya berada di Cafe Difabis Balai Kota DKI Jakarta. Cafe ini bukan sekedar cafe biasa, tapi merupakan cafe istimewa dari Basnas Basis DKI Jakarta. Berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Kafe yang diresmikan pada 15 November 2024 ini memperkerjakan penyandang disabilitas tuli dan tunadaksa untuk berkontribusi dan mengembangkan potensi diri. Mereka bahkan diberikan pelatihan barista untuk meracik kopi berkualitas tinggi sehingga bisa bersaing dengan kafe-kafe lainnya. Dan yang lebih istimewa, setiap pembelian 1 cup di Cafe Difabis sudah termasuk berdonasi 2,5% untuk Basnas Basis DKI Jakarta. Jika Anda berkunjung ke Cafe Difabis, bisa menikmati kopi Anda sambil bersedekah dan mendukung program pemberdayaan disabilitas. Halo. Halo. Makasih. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan B Award 2025 dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Penghargaan ini diberikan atas komitmen pemanfaatan tanda tangan elektronik atau TTE. Pemprov DKI turut memenangkan kategori instansi paling partisipatif dalam penggunaan sertifikasi elektronik. Pemprov DKI Jakarta mendukung pengembangan wisata kesehatan atau wellness tourism di Jakarta. Dukungan ini sejalan dengan upaya transformasi Jakarta menjadi kota global yang seimbang dan nyaman. Ekosistem wellness tourism termasuk unsur budaya lokal diharapkan dapat menjadi pilar penting untuk meningkatkan ranking Jakarta dalam Happy City Index pada tahun 2027. Bapemperda DPRD DKI Jakarta telah menuntaskan seluruh pembahasan Raperda Jaringan Utilitas. Draft telah ditandatangani dan siap dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi. Raperda ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pengembalian kondisi jalan pasca galian, serta memberi kewenangan Pemprov untuk menertibkan kabel dan tiang utilitas yang sudah tidak terpakai. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas mesin distribusi Purifier atau mesin penyedia air siap minum dari Pamjaya. Rencananya, mesin ini akan dipasang di seluruh fasilitas umum Pemprov DKI Jakarta, terutama di lingkungan sekolah. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat kunjungannya ke SMP Negeri 115 Tebet, Jakarta Selatan. Program Water Purifier ini upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi para siswa. Water Purifier ini salah satu program yang kita adakan, terutama kita bagikan di tempat-tempat yang memang membutuhkan masyarakat yang tidak mampu. Dan juga tentunya di sekolah-sekolah di publik tempat umum. Maka apa yang kami lakukan di sini mudah-mudahan nanti kalau memang mesinnya sudah siap akan kita bagi secara merata. Komitmen ini mencerminkan fokus Pemprov DKI pada peningkatan kualitas SDM dimulai dari pemenuhan fasilitas dasar hingga jaminan lingkungan sekolah yang aman bagi anak. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta,
Belum lama ini beredar informasi kondisi harimau di Taman Satwa Ragunan kurus dan tidak terawat viral di media sosial. Informasi ini dipastikan hoax, bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengecek langsung ke Taman Marga Satwa Ragunan memastikan kondisi harimau dalam kondisi baik dan terawat. Dalam kunjungannya ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara khusus melihat kandang harimau bernama Sri Deli. Selain berdialog dengan pihak pengelola, Pramono juga sempat memberikan makan langsung ke harimau. Pramono melihat kondisi hewan, khususnya harimau di Taman Marga Satwa Ragunan, semua sehat dan tidak kekurangan pangan. Secara khusus kami juga menyampaikan bahwa saya juga meminta kepada ibu yang bertanggung jawab kepada pakan, jangan sampai pakannya itu terbengkalai ataupun kekurangan seperti yang dituduhkan selama ini. Jadi yang diviralkan bahwa seakan-akan pakannya itu dibawa pulang ke rumah, nggak benar. Sekali lagi nggak benar. Teman-teman sekalian, untuk proses pemberian pakan ini kan diawasi secara ketat dan ada yang bertanggung jawab secara khusus tentang pakan tersebut. Pramono meminta kepala dinas terkait untuk mengecek secara berkala proses pemberian pakan guna mencegah keterlambatan pemberian makanan. Saat ini, Taman Marga Satwa Ragunan memiliki total 32 ekor harimau, terdiri dari 18 harimau Sumatera dan 14 harimau Benggala. Pramono juga menyampaikan upaya Taman Marga Satwa Ragunan dalam melakukan pembenahan konsep baru, termasuk membuka wisata malam setiap Sabtu. Terobosan ini pun diminati masyarakat, terbukti sejak dimulai pada 17 Oktober 2025, telah ada total pengunjung sebanyak 14.794 orang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Bagi warga Jakarta yang masih bingung mengisi akhir pekan ini, ada acara seru nih, Kota Tua Creative Fest 2025 yang akan digelar mulai Sabtu 22 November pukul 1 siang hingga pukul 8 malam. Akan ada berbagai aktivitas menarik yang bisa jadi pilihan akhir pekan Anda. Mulai dari lomba vlog eksplorasi destinasi Kota Tua, lomba mewarnai tote bag, hingga panggung hiburan musik yang menampilkan musisi ternama. Warga Jakarta bisa menikmati beragam kreativitas dan keseruan di tengah ikon bersejarah Kota Tua Jakarta. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Sabtu 22 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan diperkirakan hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.